Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pagi ini saudara, dengan kebaikan Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk bekerja dan mau melayani Tuhan. Saudara, mari kita mulai renungan kita dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu, karena bersama dengan kami pada pagi ini dalam mempelajari merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah sekolah di Sungai Kerit. Nah, apa yang kita boleh pelajari di Sungai Kerit? Sungai Kerit ini di mana? Firman Tuhan, ayat inti kita, mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 5 yang mengatakan, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi Sungai Kerit, di sebelah timur Sungai Yordan. Nah saudara, ini berkenaan dengan siapa? Cerita siapa ini? Nah, jika kalau kita membaca bacaan kita yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sehingga 6, kita akan mengetahui cerita ini. Dan ini merupakan cerita di mana Elia diperintahkan atau disuruh oleh Tuhan pergi ke Sungai Kerit. Mengapa Tuhan menyuruh Elia bersembunyi di Sungai Kerit? Sebuah ilustrasi. Kadang dalam kehidupan kita saudara, kita terjerat dengan rencana-rencana atau rancangan yang telah kita buat. Kemudian kita kecewa jika ada masalah yang mengalihkan kita dari kebiasaan dan rencana kita itu. Dan lebih dari itu, peralihan yang tidak terduga yang terjadi dalam kehidupan kita ini terkadang membuatkan kita sakit, membuatkan kita hidup kita ini sengsara. Namun, Tuhan yang Maha Tahu boleh saja melakukan di dalam kehidupan kita. Dia mengalihkan perhatian kita supaya Tuhan boleh menggunakan hidup kita dengan lebih baik. Kembali kepada firman Tuhan pagi ini. Mari kita ingat akan kisah atau cerita Elia. Sebelum ini, Elia telah bernubuat dengan penuh kuasa di depan Raja Ahab. Bagaimana peristiwa ini saudara? Masihkah Anda ingat cerita bagaimana Elia berlawan dengan ratusan penyembah berhala Tuhan kepada Raja Ahab? Saudara, apa yang berlaku seterusnya? Tuhan seterusnya memerintahkan dia pergi ke Sungai Kerit. Tanpa persediaan makanan dan bekalan apapun, berangkatlah Elia menuju tempat terpencil itu di Sungai Kerit. Saudara, boleh saja kan Elia itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini bukan masanya yang tepat untuk bersendirian. Ahab pasti menganggap saya ini pengecut, karena sesudah berbicara di depannya, malah Tuhan menyembunyikan atau menyuruh saya menyembunyikan diri. Namun saat itu saudara, Elia percaya dan patuh pada firman Tuhan. Di Sungai Kerit, Elia diasingkan untuk berdua hanya dengan Tuhan. Di sana dia terlindung dari kejaran tentara Ahab. Sungai Kerit menjadi sekolah tempat Tuhan melatih otot rohani Elia, mempersiapkan dia menjadi abdi Tuhan yang luar biasa. Saudara, kalau kita membaca ayat ini seterusnya, cerita ini seterusnya, Anda pasti tahu apa yang terjadi seterusnya, bagaimana nubuatan Elia tentang kemarau itu, dan kita mengetahui ceritanya. Nah, apa yang menjadi aplikasi daripada cerita ini untuk kita saat ini? Saudara, Tuhan kadang mengalihkan perhatian dan mengasingkan kita ke sekolah Sungai Kerit.
supaya kita dapat menikmati persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Boleh jadi ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam diri kita sebelum kita melangkah lebih jauh. Dan melalui masa persiapan ini, di sekolah Sungai Kerit, di sekolah yang Tuhan asingkan kita, terpencil mungkin, Tuhan sebenarnya ada rencana untuk melatih kita, untuk membuatkan iman percaya kita itu lebih kuat, dan melatih kita secara pribadi untuk terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, melalui renungan pagi ini, biarlah renungan ini memanggil kita secara pribadi. Mari kita selalu siap sedia untuk dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan dalam apapun situasi. Mungkin Tuhan menyuruh kita berada di Sungai Kerit untuk kita menyelidik diri kita, karena Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi hidup kita ke depan. Inilah doa dan harapan kita saudara, dan mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena bila mana kita datang pada Tuhan, berserah sepenuhnya pada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk terus yakin dengan rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari saudara, mari kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat bersama dengan Tuhan, menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih dengan firman Tuhan pagi ini mengajar kami untuk sentiasa bersiap sedia akan rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.